Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya. Saat ini Anda sedang menyaksikan Jateng hari ini. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah di Jawa Tengah jelang hingga pasca malam pergantian tahun mengakibatkan 10 daerah di Jawa Tengah terendam banjir. Kondisi ini mengakibatkan warga harus dievakuasi dan tinggal di pengungsian saat tahun baru. BMKG sebelumnya telah memprediksi adanya cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung saat malam tahun baru. Karena adanya cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan munculnya bencana meteorologis seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang di berbagai daerah di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, serta Kabupaten Tegal. Kabid Penanganan Darurat BPBD Jawa Tengah Diki Ruli Perkasa mengungkapkan ketinggian banjir di setiap daerah bervariasi. Menurut data, daerah yang terendam banjir paling tinggi berada di daerah pesisir. Pihaknya saat ini terus mengimbau kepada masyarakat untuk selalu melihat perakiraan cuaca dan segera mengamankan barang-barang berharga serta tidak menyalakan listrik saat banjir terjadi. Kerugian akibat banjir di seluruh daerah belum bisa ditaksir, lantaran banjir masih terjadi di berbagai daerah hingga saat ini. BPBD juga meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan diri dan barang-barang berharga masing-masing. Dari Jawa Tengah, tim Lingkar TV melaporkan. Cuaca ekstrim yang melanda membuat Pantai Sendang Sikucing yang berada di Kecamatan Rawasari banyak sampah. Objek wisata milik Pemkab Kendal penuh dengan sampah berserakan di sepanjang pantai. Selain itu, pengunjung juga tampak sepi menurun dibandingkan dengan hari libur atau hari Minggu biasa. Marozi, pengelola Pantai Sendang Sikucing, mengatakan pengunjung menurun hingga 70%. Selain cuaca ekstrim, di beberapa wilayah juga tergenang banjir. Pengunjung sendiri kebanyakan dari luar kota seperti Temanggung, Pekalongan, serta Semarang. Pak, untuk angka pengunjung di awal tahun ini gimana, Pak? Sangat menurun. Paling tidak itu hanya perhitungan yang sementara ini sampai 70% menurun pengunjung karena disebabkan oleh cuaca ekstrim dan banjir di mana-mana sehingga akses untuk menuju ke Pantai Sendang Sikucing juga terhambat. Salah satu pengunjung asal Temanggung, Farida, mengaku takut dengan cuaca yang ekstrim. Namun ia tetap menikmati berlibur bersama keluarganya di Pantai Sendang Sikucing. Untuk liburan baru keluar ini hari ini. Sama siapa, Mbak? Keluarga? Sama keluarga, teman-teman. Kalau untuk ramalan cuaca sendiri agak takut curah hujannya itu yang lebat. Cuman untuk di lautnya sendiri masih biasa, normal aja. Melihat kondisi angin yang cukup kencang dan ombak cukup tinggi, warga diimbau untuk tetap berhati-hati jika keluar rumah, termasuk jika berdekatan dengan kawasan pantai. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV, melaporkan. Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sejak Sabtu lalu, mengakibatkan banjir melanda di sekitar 9 kecamatan dan setidaknya 5.565 kepala keluarga terdampak bencana hidrometeorologi tersebut. Banjir yang melanda di 68 lokasi di wilayah kecamatan di Kabupaten Kendal tersebut terjadi akibat hujan deras dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kabupaten Kendal sejak 30 Desember lalu. Akibat banjir tersebut sementara itu sebanyak 5.565 kepala keluarga terdampak dan beberapa fasilitas umum ikut terendam, seperti 5 fasilitas pendidikan serta 3 fasilitas kesehatan. Selain itu, 4 rumah warga rusak sedang akibat angin kencang, 3 rumah sedang terdampak longsor, dan 1 rumah warga rusak ringan kencang. Pemerintah dan juga pihak terkait juga telah mendirikan pengungsian dan dapur umum untuk membantu para korban banjir. Beberapa tempat pengungsian telah berdiri seperti di Masjid Baitul Mutakin Desa Kebon Adem, MTS NU Al-Hidayah Desa Kebon Adem, Masjid Jami Baitul Syukur Desa Kumbul Rejo, Musola Baitul Mukmin Brangsong, serta beberapa pengungsian lainnya.
Bupati Kendal Diko M. Ganinduto juga sempat mengunjungi lokasi terdampak banjir, berbincang dengan warga hingga mendengarkan keluh kesah warga korban banjir. Diko mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh pihak agar memonitoring kondisi banjir, melakukan evakuasi, serta menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kendal Sigit Sulistyo mengungkapkan, hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Kendal ini mengakibatkan sejumlah fasilitas umum dan sarana prasarana tergenang banjir. BPBD juga telah melakukan berbagai upaya seperti penanganan pohon tumbang, melaksanakan evakuasi warga terdampak, melakukan pendataan warga, mendirikan dapur umum mandiri, serta penanganan darurat tanggul Sungai Waridin yang jebol dan bekerja sama dengan DPUPR Kabupaten Kendal. Hingga saat ini terpantau banjir masih menggenangi di berbagai titik seperti di depan pintu masuk KPU Kendal, Kelurahan Langen Harjo, Jalan Kompleks Koramil Kendal. Dari Kendal, Tim Lingkar TV melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Pasca bencana banjir yang menerjang beberapa wilayah di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, yang mengakibatkan akses jalan ke destinasi wisata andalan Kota Lama Semarang tertutup. Kini wisatawan terpantau mulai kembali berdatangan. Sebagian besar wisatawan yang datang ke Kota Lama Semarang justru berasal dari luar kota. Beberapa titik di Kota Semarang, tak terkecuali Kota Lama Semarang, sempat tergenang banjir pada akhir tahun 2022, yakni pada Sabtu 31 Desember lalu hingga 1 Januari kemarin. Kini beberapa wilayah termasuk Kota Lama sudah surut total. Terpantau destinasi wisata andalan Kota Semarang tersebut kembali dikunjungi banyak wisatawan. Pasca banjir surut, terpantau wisatawan kembali berdatangan ke Kota Semarang. Sebagian besar dari mereka berasal dari luar kota, terutama dari Jakarta.
Salah satu wisatawan dari Jakarta, Rina, mengungkapkan dirinya mengetahui kabar beberapa wilayah di Semarang tergenang banjir dari media. Dirinya yang sudah terlanjur memesan hotel kemudian sempat mengalihkan rencana wisata ke Ambarawa, namun setelah surut dirinya bersama keluarga menyempatkan kembali datang ke Kota Lama, Semarang. Media. Oke. Ya. Datang ke sini waktu banjir atau sudah surut ini? Setelah banjir tanggal 1. Tanggal 1 ya. Ya. Dan ini jalan-jalan, Bu ya? Jalan-jalan. Oke, selain Kota Lama kemana lagi, Bu? Baru mau jalan-jalan kemana tuh yang Kelenteng itu? Oh, Saya udah sempat ke Ambarawa. Naik kereta api yang vintage itu ya. Oke. Bu, Ambarawa. kabar ini, Bu, kabar banjir ini waktu sempat menunda perjalanan ke Semarang atau enggak? Udah book hotel semua. Udah booking ya? Tapi saya tanya aja ke pihak hotel apakah karena dampak banjir, ternyata enggak ada banjir. Tidak hanya Kota Lama, Semarang, stasiun Tawang yang sempat terendam banjir kini sudah surut total. Terpantau pada Senin pagi, kereta api stasiun Tawang kini sudah mulai beroperasi normal seperti biasanya. Pasca banjir menerjang Kota Semarang, kini Kota Semarang sudah kembali siap menerima kunjungan wisatawan dari luar kota. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Tengah untuk membahas bencana yang hampir merata menerjang Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi membahas penanganan bencana di Jawa Tengah tersebut, Ganjar berpesan kepada Bupati Wali Kota untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana sebaik-baiknya. Dengan menyampaikan hal yang sifatnya penting. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah untuk rapat koordinasi penanganan bencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Dalam rapat koordinasi turut hadir Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Balai Besar Wilayah Sungai. Pada rapat koordinasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa dalam rangka penanganan jangka panjang bencana di Jawa Tengah perlu beberapa langkah strategis. Dirinya berpesan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana dengan sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah kan jalan, tadi kita rapatkan, tadi seperti Pak Kepala BNPB sampaikan jangka panjangnya, satu pengerukan sungai, terus kemudian pintu-pintu air, kemudian pompa, tadi banyak yang memerlukan pompa, sehingga kapasitas pompanya kurang, maka saya minta BBWS kapasitasmu berapa, kami segini, bisa ditingkatkan nggak? Itu butuh keputusan politik yang kami bisa mendorong ke pemerintah pusat termasuk kebutuhan-kebutuhan di wilayah sungai yang ada di dalam otoritas BBWS masing-masing. Nah dari situ saya minta ya sudah tambah saja alatnya, tambah orangnya, tentu tambah biayanya. Ini butuh keputusan politik. Terkait bencana yang banyak menerjang di wilayah Jawa Tengah, Ganjar menegaskan kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah, utamanya di pesisir laut untuk patroli tanggul. Tidak hanya itu, Ganjar meminta pohon-pohon di kabupaten kota se-Jawa Tengah yang rimbun untuk dipangkas demi mengantisipasi bencana angin kencang yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi atau kondisi Kota Semarang yang sempat dilanda banjir bandang kemarin, kami telah terhubung dengan Fajar Mukti untuk melaporkan kondisi Semarang pada hari ini. Fajar, bisa Anda gambarkan situasi di Kota Semarang terkait banjir yang terjadi? Begitu hanya air yang berada di jalanan yang masih tersisa dan bagi rumah-rumah ini sudah mulai tidak tergenang lagi. Nah, untuk diketahui sebenarnya banjir di Muktiharjo Kidul ini datang itu waktu hari Sabtu pagi, Amanda dan pemirsa. Waktu itu ketinggian air bahkan mencapai 50 sampai 100 cm. Amanda. Ya, adakah upaya dari pemerintah untuk mengatasi banjir yang kemarin sempat terjadi ini, Fajar? Baik, Amanda dan pemirsa, untuk diketahui PLT Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu,
atau disapa Bu Ita ini tadi sudah menggelar atau datang ke rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah bersama dengan Wali Kota dan Bupati se-Jawa Tengah untuk membahas penanggulangan bencana banjir ini. Nah, Bu Ita PLT Wali Kota Semarang ini mengusulkan bahwa kepada Gubernur Jawa Tengah untuk penambahan pompa air agar penanganan banjir ini lebih cepat. Dan di sini Amanda dan pemirsa bisa saya laporkan bahwa warga khususnya di Mukti Harjo Kidul ini sudah dibantu begitu dengan banyaknya pasokan logistik begitu, baik makan dan juga yang lain-lain. Nah, untuk pengungsian sendiri warga mengungsi di masjid. Di sini ada masjid yang dijadikan untuk tempat pengungsian serta rumah-rumah tetangga atau saudara begitu yang rumahnya ini tinggi begitu. Amanda. Ya, Fajar, dalam rapat koordinasi yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah ini apa saja yang dibahas, Fajar? Baik, tadi juga di rapat koordinasi tadi dihadiri juga oleh Kepala BMKG, kemudian juga Kepala BNPB begitu, membahas segala hal sebenarnya terkait cuaca juga, terkait bagaimana penanggulangan bencana juga yang ini dipaparkan kepada Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Tadi juga Amanda dan pemirsa, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah ini diberi kesempatan untuk melakukan atau meminta begitu kepada Provinsi Jawa Tengah, kepada Gubernur Ganjar Pranowo apa yang dibutuhkan di wilayahnya masing-masing begitu. Amanda. Ya baik, terima kasih Fajar Mukti atas laporannya langsung dari Kota Semarang terkait situasi Kota Semarang pasca banjir melanda. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2022-2023, siswa SDN 3 Jatiwetan diliburkan. Kondisi ini dikarenakan banjir yang belum surut sejak hari Sabtu 31 Desember 2022. Ketinggian air mencapai 20 hingga 40 cm. Siswa SDN 3 Jatiwetan Dukuh Gandok kembali libur dan mulai 3 Januari pembelajaran dilaksanakan secara daring. Banjir yang tak kunjung surut di Desa Jatiwetan dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi dan Sungai Wulan tidak bisa menampung aliran air. Imbasnya SDN 3 Jatiwetan terendam banjir dengan ketinggian air 20 hingga 40 cm. Kondisi sekolah sepi, hanya ada guru, penjaga, serta kepala sekolah yang akan melaksanakan piket serta menyelamatkan alat pembelajaran. Diungkapkan Ahmad Alik Mohtar, Kepala SDN 3 Jatiwetan, air sudah masuk ruangan Sabtu 31 Desember 2022 dengan ketinggian dalam ruangan 30 cm dan di halaman mencapai 40 cm. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak koordinator wilayah terkait diliburkannya peserta didik dengan para wali murid supaya belajar secara daring sampai menunggu air surut. Untuk kemarin, kondisinya untuk banjir dari SD 3 Jatiwetan sudah mulai masuk ke ruangan-ruangan, itu sudah mulai dari hari Sabtu kemarin. Ini hari pertama masuk KPM ya Pak? Terus untuk siswanya gimana Pak? KPM. Kemarin untuk hari Minggu saya koordinasi dengan Korwil, karena Korwilnya sudah pensiun, sudah purna, maka PLT-nya itu memberikan masukan untuk membuat surat izin yang ditujukan kepada PLT Korwil dan untuk dinas kabupaten, kepala dinas. Turut meninjau di lokasi, Babin Kamtibmas Aibtu Susanto mengatakan, banjir terjadi di 3 dukuh, yakni di Dukuh Gendok, Tanggul Angin, Barisan, dan Kaligawe. Daerah Gendok sendiri memang muaranya air sehingga ada penambahan ketinggian air 10 cm. Hal ini tentunya akan menyulitkan masyarakat mengingat jika daerah lain surut di sini masih tergenang. Karena sini memang muaranya air untuk Jatiwetan, khususnya di Dukuh Gendok, Tanggul Angin maupun Barisan, itu muaranya air dari desa-desa lain yang dari utara itu semuanya larinya ke sini. Nanti kita nunggu kalau Sungai Wulan itu sudah surut. Untuk ketinggian ini kan masih 9 meter, mungkin lebih ya. Kalau itu sudah menurun mencapai 6 meter, kemungkinan koordinasi dari pihak sini untuk Kaliwulan maupun Wilalung sana, air tidak sampai ke sini lagi. Pintu itu dibuka, insya Allah semuanya air bisa masuk. Peserta didik diharapkan dapat belajar dengan baik dan tekun walaupun dalam kondisi bencana dan berada di posko pengungsian. Diperkirakan air akan surut sekitar 1 bulan yang akan datang dan para guru tetap berupaya memberikan materi secara daring. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat situasi Kabupaten Kudus pasca terjadinya banjir. Sudah ada rekan Mutia Parasti yang melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus. Ya Mutia, bisa Anda laporkan di mana Anda sekarang melaporkan dan bagaimana situasi di sana, Mutia? Ya, baik Amanda. Terima kasih untuk Amanda dan pemirsa. Saat ini saya berada di Aula DPRD Kudus. Sini adalah tempat pengungsian yang dibuka mulai tanggal 1 Januari 2023. Catat di sini ada 120 jiwa. Kemudian suasana hiruk-pikuk di Kudus, terutama banjir, sangatlah terasa dikarenakan di Kudus terjadi di Kecamatan Kalihulu, yakni terdiri dari Desa Setro Kalangan, Desa Kedung Dowo, dan Desa Banget dengan ketinggian 40-70 cm. Kemudian di Kecamatan Jati ada di Desa Jatiwetan, Desa Tanjung Karang, dan Desa Jetis Kapuan dengan ketinggian 60 hingga 70 cm. Kemudian di Kecamatan Undaan terdiri dari Desa Karangdowo, Desa Ngeplak, Desa Undaan Lor, dan Desa Wates dengan ketinggian 40 hingga 80 cm. Dan terakhir ada Kecamatan Mojebo dengan ketinggian 20 hingga 70 cm. Di sini didominasi oleh pengungsi
dengan jenis kelamin perempuan, laki-laki, kemudian lansia. Kembali ke Amanda di studio. Ya Mutia, di lokasi Anda saat ini banjir sejak kapan terjadi dan ada berapa titik lokasi pengungsian di sana, Mutia? Ya, baik Amanda dan pemirsa. Untuk banjir sendiri di Kabupaten Kudus sejak Jumat, dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi hingga perayaan Tahun Baru diguyur hujan deras, sehingga Sungai Wulan tidak mampu menahan debit air yang cukup besar sehingga mengalir ke daerah-daerah yang cukup rendah. Sehingga paling parah yaitu dengan ketinggian 100 cm sekitar dada orang dewasa. Kemudian untuk posko pengungsian sendiri ada 8, yaitu di sini terpantau di Aula DPRD Kabupaten Kudus, kemudian di Balai Desa Jatiwetan, kemudian Gereja Kristen Muria Indonesia Tanjung Karang, kemudian Gedung PKK Jetis Kapuan, Balai Desa Gulang, kemudian Balai Desa Payaman, Balai Desa Ngemplak. Kami juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Muhtamad selaku Bendahara Posko Relawan Bencana DPRD dan Ibu Widiawati selaku pengungsi di sini. Berikut laporannya untuk Anda. 400. Tadi ada yang telepon dari Goleng. Goleng itu ikut desa Pasuruan Lor ya. Pasuruan Lor dukung Goleng itu tadi ada telepon. Saya sarankan di sini. Datang aja ke DPRD, siap menampung dan tempatnya sangat leluasa. Fasilitas sudah komplit semuanya. Dan insya Allah terlayani dengan baik. Daripada nanti numpuk di desa, di balai desa by desa. Saya bilang gitu. Cuma persoalannya warga sana ingin lebih dekat dengan keluarga-keluarga sana. Akhirnya memilih di balai desa Paslan. Ya, kemudian untuk 1 atau sampai 3 hari ke depan bagaimana Pak? Masih aman, tidak masalah. Jadi kita masih banyak teman-teman yang memberikan donatur untuk kita. Insya Allah mencukupi Mbak, tidak ada masalah. Ya, kita berharap mudah-mudahan segera pulih ya, banjirnya segera surut dan bisa beraktivitas lagi, dan orang-orang di sini mungkin sampai selesai. Nah kita harapkan jangan sampai pulang dulu kalau nanti betul-betul belum selesai, belum surut terkait dengan banjirnya. Kita harapkan seperti itu karena sudah tahu di sini, jangan sampai mereka buru-buru pulang. Sampai selesai dulu, biar di sana ada yang kan kebetulan yang kita suplai hari ini tidak posko Mbak, tapi kita harapkan langsung ke terdampak yang kebetulan bertahan di rumah karena persoalan menjaga rumah dan sebagainya. Mau tempat jemuran, mau jemur baju seandainya mau nyuci itu nggak ada tempatnya. Ya Mutia, bisa ada informasikan sudah adakah bantuan yang turun untuk para pengungsi dan sebenarnya apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi ini Mutia? Ya, baik, terima kasih Amanda dan pemirsa. Untuk bantuan sendiri sudah banyak bantuan dari pihak pemerintah, swasta maupun lembaga, baik lembaga perseorangan, lembaga instansi terkait. Untuk bantuan sendiri yang dibagikan kepada warga, yakni merupakan bahan pokok, kemudian makanan siap saji, kemudian nasi bungkus. Dari DPRD juga menyediakan nasi bungkus yang di-dropping ke rumah-rumah warga yang mereka masih bertahan dengan alasan untuk menjaga rumah dan hewan ternak mereka. Kemudian ada juga bantuan berupa selimut, namun bantuan ini belum diberikan kepada masyarakat tentunya yang mengungsi di Aula DPRD Kudus. Kemudian selain itu ada bantuan berupa alas tidur, kemudian alat kebersihan dan alat-alat pribadi. Namun di Aula DPRD Kudus ini untuk balita maupun lansia tidak mendapatkan fasilitas khusus. Jadi mereka mendapatkan fasilitas yang sama dengan pengungsi yang lain. Dan Bapak Muhtamad tadi juga mengimbau bahwasanya untuk para pengungsi di Aula DPRD Kudus supaya tidak buru-buru meninggalkan posko bencana ini dikarenakan debit air masih tinggi sehingga mereka diminta untuk tetap stay di sini menunggu air mereda. Kembali ke studio Amanda.
Ya, terima kasih Mutia Parasti melaporkan langsung dari Aula DPRD Kudus, tepatnya di tempat pengungsian Kabupaten Kudus. Ya, pemirsa, kami juga akan masih kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pati mengakibatkan banjir merendam sawah dan pemukiman warga. Bencana banjir melanda sejumlah desa di 10 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sejak Sabtu lalu. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pati, 10 kecamatan terdampak banjir yaitu berada di Kecamatan Juwana, Sukolilo, Kayen, Ombakromo, Gabus, Pati, Margorjo, Tayu, Dukoseti, dan Margoyoso. Kepala Pelaksana BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menyampaikan, banjir di Kabupaten Pati terjadi secara bertahap dan mulai merendam pemukiman, akses jalan dan area persampahan warga yang berada di 7 desa di Kecamatan Juwana, 7 desa di Kecamatan Gabus, 2 desa di Kecamatan Jakenan, 6 desa di Kecamatan Pati, 7 desa di Kecamatan Kayen, 3 desa di Kecamatan Sukolilo, dan 2 desa di Kecamatan Dukoseti. Diketahui kedalaman air yang membanjiri pemukiman warga dan area pesawahan bervariasi hingga 60 cm. BPBD dalam hal ini telah mendirikan posko bantuan dan menyiagakan fasilitas kesehatan untuk warga yang terdampak. Banjir ini diduga terjadi akibat aliran sungai das setempat mengalami overkapasitas. Hujan deras yang berlangsung 1 minggu dan dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan das di wilayah Pati tidak mampu menampung debit air hujan dan meluap membanjiri pemukiman dan pesawahan warga. Yang untuk mengetahui kondisi terkini di Kabupaten Pati yang terendam banjir, kami telah terhubung dengan rekan Untung Sofa yang mengabarkan langsung dari Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah. Silakan Untung. Baik Amanda dan juga pemirsa, saat ini saya sedang di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Terlihat di sini pantauan kami ada ratusan rumah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Sigonggo.
Dan antara lain di Kabupaten Pati sendiri ada beberapa kecamatan, antara lain ada Kecamatan Gabus, Kecamatan Kayen, Kecamatan Duku Sektik, dan maupun Kecamatan Sukolilo gitu. Saat ini di samping saya sudah ada Bapak Tarmidi, warga setempat. Selamat siang Pak Tarmidi. Selamat siang. Gimana, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya Pak, bisa diceritakan Pak mengenai banjir di Desa Banjarsari Pak. Mulai banjir itu jam berapa dan itu meluapnya jam berapa gitu? Banjir itu mulai kalau nggak salah ya sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru udah banjir. Tapi sebelumnya udah ada dulu banjir, tapi nggak seberapa lama sih, paling mungkin 2 hari. Kalau ini mungkin kayaknya masih lama. Masih lah. Oh berarti ini nggak baru kali ini ya Pak? Iya. Kalau banjir di sini sih ya hampir sering. Makanya kalau orang sini dibilang mau ngungsi itu jarang sekali. Kalau mungkin pemerintah setempat udah memberi bantuan atau makanan gitu. Sementara ini belum, mungkin ya begini, mungkin masih ditampung karena soalnya kan kalau nggak, ibaratnya kalau nggak banyak sekali, kalau nggak merata kan kasihan juga gitu, jadinya repot juga. Kalau nanti sangkanya kan barang tahun bagian cuma segini takutnya begitu. Kalau nggak ngumpul sekalian ya nggak merata nantinya. Soalnya kan termasuk banyak ini rumah, ada berapa ratus rumah, di atas 300. Berarti intinya itu udah banyak rumah ya, 300-an rumah ada ya? Ada. Ini termasuk belum didukupi tengah malah bijal. Oke. Untuk kira-kira ini berapa RT Pak di Desa Banjarsari ya, sendiri? Sekitar Pak? Di sini sekitar 5 RT ada. Sekitar 6 RT. 6 RT itu 300-an rumah atau lebih? Ya mungkin lebih dari 300 rumah. 300 iya. Rumah. Mungkin ada lansia yang mau diungsikan atau tidak Pak ini? Kalau lansia mungkin ya, soalnya di sini jarang sekali ibaratnya ngungsi. Soalnya udah kebiasaan dari sini, di sini itu udah biasa banjir, jadi nggak heran lagi gitu. Berarti sudah terbiasa adanya banjir udah terbiasa. Dari sungai cuman ya, mungkin banjir ini ya lebih besar, mungkin udah berapa tahun yang lalu. Ini kan masih besar yang dulu, tahun berapa, 90 berapa itu. Kalau ini ya, soalnya banjir ini ya gimana ya, merata sih. Oh ya. Iya. Oh iya Pak, begitu saja ya. Makasih sudah meluangkan waktunya untuk saya bertanya-tanya. Oh ya, terima kasih. Ya, begitu pemirsa, banjir ini tidak hanya sekali di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus begitu, akan tetapi sudah rutinitas warga Banjarsari terkena banjir seperti itu. Ini mana tempatnya di RT 2 RW 2. Mungkin begitu saja pemirsa, kembali ke Amanda di studio. Dalam rangka ciptakan situasi kondusif dan aman, Polresta Solo memusnahkan ribuan botol minuman keras dan knalpot brong. Pemusnahan miras dan knalpot brong dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat beras serta dipotong menggunakan mesin. Inilah ribuan botol miras dan knalpot brong yang berhasil disita oleh aparat kepolisian Kota Solo. Ada sebanyak 1.194,5 liter miras jenis Ciu dan 366 botol miras berbagai merek. Sedangkan untuk knalpot brong ada sebanyak 1.235 buah. Barang bukti baik miras dan knalpot brong tersebut merupakan hasil kerja nyata dari anggota Polresta Solo dalam menciptakan kondusivitas serta memberantas penyakit masyarakat atau pekat di Kota Bengawan. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi menjelaskan bahwa tindakan tegas terhadap knalpot brong merupakan upaya untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui call center yang disediakan. Menurutnya, selain mengganggu kenyamanan pengguna kendaraan di jalan raya, knalpot brong juga tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor. Sedangkan miras yang dimusnahkan merupakan tindakan dalam pemberantasan pekat yang ada di Kota Solo. Akan kita musnahkan bersama-sama, kita saksikan, dan pesan kami kepada masyarakat ke depan, kita tidak akan pernah berhenti untuk terus melakukan upaya-upaya dalam mencegah beredarnya 1 minuman keras, 2 narkoba, yang ketiga adalah penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Polresta Surakarta. Kenapa demikian?
Karena knalpot brong ini acap kali memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kesalahpahaman mungkin mendengar suara knalpot yang keras, kemudian tersinggung dan lain sebagainya. Namun demikian yang terpenting adalah bahwa knalpot ini tidak merupakan standar SNI, di mana suaranya memekakan telinga dan mengganggu ketertiban masyarakat. Diharapkan melalui tindakan yang dilakukan ini dapat menekan penggunaan knalpot brong sekaligus peredaran miras di wilayah hukum Polresta Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Harga udang dan cumi-cumi di Pasar Gede Solo mengalami kenaikan harga sejak 2 hari lalu. Kenaikan harga tersebut terjadi karena pasokan udang dan cumi-cumi berkurang akibat nelayan tidak melaut pada libur Natal dan Tahun Baru. Cuaca buruk yang terjadi di berbagai daerah beberapa hari terakhir ini memang sangat mengkhawatirkan. Akibatnya harga udang dan cumi-cumi di pasaran mengalami kenaikan karena pasokan yang berkurang. Kenaikan harga udang dan cumi-cumi di Pasar Gede ini diperkirakan akibat faktor alam dan libur panjang Nataru. Pasalnya banyak nelayan yang tidak melaut mencari ikan hingga berdampak pada harga jual di pasaran. Salah seorang pedagang ikan laut di Pasar Gede, Suwardi, mengatakan bahwa harga udang dan cumi-cumi mulai mengalami kenaikan sejak 2 hari yang lalu. Ya ada kenaikan, hanya sisanya cumi sama udang, selain lainnya enggak. Lainnya normal. Apa itu, Pak? Ya karena sing nyari libur itu. Sudah berapa lama, Pak? Ya baru 2 hari ini dan kemarin. Sebelumnya normal-normal saja, harga biasa, pasokan biasa. Kalau untuk saat ini gimana pasokan? Ya, nah pasokan hari ini masih berkurang karena masih libur yang cari. Berarti nggak berdampak ya? Enggak berdampak, enggak. Terhadap cuaca ekstrim nggak ada dampaknya itu? Enggak ada. Kenaikan terjadi karena pasokan yang menurun tidak seperti biasanya. Suwardi juga menjelaskan kenaikan harga udang dan cumi-cumi mengalami kenaikan Rp15.000, di mana harga sebelumnya Rp85.000 untuk per kilogramnya. Kini naik menjadi Rp100.000 untuk per kilogramnya. Meski begitu, Suwardi mengaku bahwa saat ini yang mengalami kenaikan harga hanya udang dan cumi-cumi saja, sedangkan untuk ikan laut masih tetap stabil seperti biasa. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Mada Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.